Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Siti Ulfa dengan NIM 61121919074. Dan saya sendiri Siva Nabila dengan NIM 61121919071. Saat ini kami akan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara menghadapi bencana alam, yaitu gempa bumi. Pertama-tama, kalian harus tahu apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Selanjutnya adalah penyebab gempa bumi. Yang pertama, proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Yang kedua, aktivitas sesar di permukaan. Yang ketiga, terjadi runtuhan tanah. Yang keempat, pergerakan geomorfologi secara lokal. Yang kelima, ledakan nuklir. Yang keenam, aktivitas gunung berapi. Dan di sini juga kami akan menyampaikan 5 hal tentang apa saja yang dilakukan sebelum gempa, yaitu yang pertama, mengenali apa itu arti gempa. Pastikan bahwa struktur dan letak rumah kalian dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, dan mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan kalian agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Yang kedua, kenali lingkungan Anda. Perhatikan letak pintu lift serta tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung, belajar melakukan P3K, belajar menggunakan alat pemadam kebakaran, dan terakhir, catat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Yang ketiga, alat apa saja sih yang harus dipersiapkan saat gempa bumi? Yang pertama, kotak P3K. Yang kedua, senter atau lampu baterai. Yang ketiga, radio. Yang keempatnya, makanan, suplemen, dan air. Yang keempat, identifikasi gempa bumi. Sebelum terjadinya gempa bumi, pastikan telah bersiap dan berusaha meminimalisir dampak terkena gempa bumi. Yang pertama, bangun rumah tahan gempa. Yang kedua, pelajari jalur evakuasi dan lain-lain. Dan untuk kelimanya, persiapan rutin di tempat. Yang pertama, mengatur tata letak perabotan rumah. Kedua, mematikan lampu serta sumber listrik yang tidak terpakai untuk mengurangi resiko yang berlebihan. Selanjutnya ada tahap-tahap darurat. Pertama, jika Anda berada di dalam bangunan, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dan bersembunyi di bawah meja dan cari tempat yang aman dari reruntuhan dan guncangan. Yang kedua, jika Anda berada di luar ruangan, yang pertama, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti pohon, gedung, tiang listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, jika Anda sedang mengendari mobil, yang harus Anda lakukan adalah menepi dan segera turun dari mobil. Yang keempat, jika Anda berada di pantai, segera menjauh agar tidak terkena bencana tsunami dan segeralah pergi ke dataran yang lebih tinggi. Dan yang kelima, jika Anda berada di pegunungan, segeralah cari tempat yang aman agar terhindar dari bencana longsor. 5 hal pasca bencana. Yang pertama, jika Anda masih dalam bangunan saat gempa bumi itu terjadi, maka langsung keluar dari bangunan tersebut dengan tertib, tetap tenang namun tetap waspada juga. Jangan menggunakan eskalator atau lift saat setelah terjadinya gempa. Gunakan tangga darurat atau tangga biasa. Anda juga harus memeriksa apakah tubuh Anda terluka. Lakukan P3K dan telepon atau meminta bantuan jika terjadi luka parah pada bagian tubuh Anda atau orang sekitar Anda. Yang kedua, periksa lingkungan sekitar Anda. Setelah terjadi gempa bumi, Anda harus memeriksa lingkungan sekitar kalian. Pastikan tidak ada kebocoran gas, adanya hubungan arus pendek listrik, kebakaran, periksa aliran dan pipa air. Lakukan pencegahan dengan cara mematikan listrik dan juga jangan menyalakan api di daerah tersebut. Yang ketiga, selalu dengarkan informasi yang akurat. Setelah gempa bumi terjadi, jangan lupa untuk selalu mendengarkan informasi mengenai gempa bumi itu sendiri melalui radio jika sama sekali tidak ada jaringan internet setelahnya. Pastikan informasi tersebut akurat seperti dari pihak BMKG. Pastikan tidak ada gempa bumi susulan atau tsunami. Yang keempat, jangan terpancing dengan informasi yang belum jelas, apalagi dari sumber yang tidak diketahui atau dari sumber yang tidak terpercaya. Mungkin cukup sekian video edukasi dari kita berdua dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian. Cukup sekian. Wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.